Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Iis TV. Pada video kali ini aku mau berbagi soal pretest PPG, khususnya untuk soal kompetensi sosial dan juga kepribadian. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Soal nomor 1. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Yang E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah poin yang E. Jadi kita harus menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah kita geluti. Soal nomor 2. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman baru. A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan, dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Atau yang E. Perlu mempertimbangkan senioritas meski 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Jawaban yang paling tepat pada soal nomor 2 ini adalah poin D. Jadi kita harus mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun, ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas. Ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasehati agar siswa tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Yang E. Tidak peduli dengan tindakan siswa tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah poin D.
Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak terlihat oleh teman-teman yang sedang berpuasa. Soal nomor 4. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Atau E. Mampu memahami perbedaan dalam pendapat. Jawaban yang paling tepat adalah poin E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Soal nomor 5. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada berikutnya. B. Saya meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. Yang D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Atau yang E. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat dalam belajar dalam persiapan OSN. Jawaban yang paling tepat adalah poin B. Jadi, sebagai pendamping OSN, kita harus langsung bertindak. Jadi, langsung bertindak untuk meminta para peserta OSN itu membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya lebih meningkat lagi. Soal nomor 6. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Kakinya itu cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. B. Menasehati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Atau E. Menyarankan kepada sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Jadi mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut untuk sekolah lagi. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung orang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan, namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. C. Orang yang biasa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat
untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Atau E, orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah poin E, orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Kita lanjut ke nomor 8. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara, anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi. Padahal, anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. B. Menunjukkan dokumen hasil harian, mempertemukan wali murid dengan si anak serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Atau yang E. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Kita lanjut ke nomor 9. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Atau yang E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah poin A. Lanjut nomor 10. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak biasa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Atau E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Nomor selanjutnya. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. Atau E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa.
Jawaban yang paling tepat adalah poin A. Sangat tidak setuju. Nomor selanjutnya. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang pada rekan Anda lakukan? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan kepada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. Atau E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Jawaban yang tepat adalah poin E. Nomor berikutnya, pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda lakukan? A. Membangun fasilitas umum dan memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. B. Memperbaiki jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan di dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memperbaiki tempat ibadah di desa itu agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. D. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Atau E. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Jawaban yang paling tepat adalah poin A. Nomor 14. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu untuk mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Atau E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Nomor 15. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah A. Kalau diminta untuk membantu, maka saya tidak akan bersedia karena takut salah. B. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. Yang C. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Atau yang E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Nomor 16. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju.
ditandai dengan kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi hal tersebut? A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Saya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. Atau yang E, saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya. Jawaban yang paling tepat adalah poin B. Nomor 17. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Mengembangkan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Atau E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Nomor 18. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan kepada pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberi kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. Atau yang E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membiayai perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Jawaban yang paling tepat adalah poin B. Nomor 19. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Atau E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah poin C. Menegurnya dengan santun. Nomor 20.
Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasehatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Atau E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah poin A. Nomor 21. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Yang B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Yang C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu, temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Yang D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Atau yang E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Nomor 22. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Yang C.
tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya, meskipun jumlah poinnya dikurangi. Yang D, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Atau yang E, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Jawaban yang paling tepat adalah poin E. Nomor 23. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Yang D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dengan mengutamakan keseragaman. Atau yang E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Jawaban yang paling tepat adalah poin E. Nomor 24. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dengan dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Yang D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Atau yang E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jawaban yang paling tepat adalah poin E. Nomor 25. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. Yang C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Yang D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Atau E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati di awal semester. Jawaban yang paling tepat adalah poin B. Nomor 26.
Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Atau E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jawaban yang paling tepat adalah poin E. Nomor 27. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Atau E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Jawaban yang paling tepat adalah poin A. Nomor 28. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depan anaknya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasehati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Atau yang E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Jawaban yang paling tepat adalah poin B. Nomor 29. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. C.
meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. Yang D, mengerjakan sesuai kemampuan yang penting mengumpulkannya. Atau yang E, mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Jawaban yang paling tepat adalah poin E. Soal yang terakhir. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Atau yang E. Saya bekerja dengan cepat. Semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Jawaban yang tepat adalah poin E. Oke, terima kasih sudah menonton video aku ini. Jika menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.